Selamat sore, selamat Jumat, menyambut weekend. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Walaupun kondisi sedang seperti ini, tapi kita harus selalu tetap semangat dan selalu menebarkan energi positif setiap saat. Nah, terima kasih banget teman-teman udah nongol nih sore ini. Ya udah mampir ke channel YouTube Kreator Indonesia, karena hari ini kita akan ngobrolin hal-hal menarik yang pastinya teman-teman tunggu. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan teman-teman nih untuk subscribe ke channel YouTube Kreator Indonesia yang sekarang lagi teman-teman nonton, barangkali lupa, ya kan, untuk mendapatkan update-update terbaru seputar fitur-fitur YouTube, seputar perubahan-perubahan penting seperti peraturan YouTube, dan juga informasi event-event, misalnya nanti ada event apa yang baru, sama edukasi juga dari YouTube. Jadi kalian nggak akan ketinggalan. Yang belum, ayo sila di-subscribe sekarang ya. Oke, aku udah ngomong bebusa, belum kenalan. Nama aku Azura Pongai, aku adalah strategic partnership dari manager dari YouTube Indonesia yang akan jadi host sesi hari ini, yaitu kelas YouTube Indonesia dengan tema yang spesial banget, yaitu perempuan at YouTube. Tenang, buat para laki-laki boleh ikutan juga kok. Ini ibarat baju, ini unisex ya, jadi bisa manfaatnya bisa dipetik faedahnya untuk perempuan-perempuan dan juga laki-laki. Nah, Kak, apa sih kelas YouTube itu bagi yang misalnya belum pernah ikutan yang kemarin-kemarin? Kelas YouTube Indonesia itu adalah serangkaian kelas webinar virtual yang telah diadakan selama 3 bulan berturut-turut dari Juni kemarin, yang tujuannya untuk mengedukasi teman-teman semua kreator-kreator di Indonesia untuk lebih mendalami cara kerja platform YouTube. Nah, jadi teman-teman bisa mengembangkan potensi kalian juga sebagai kreator di sini. Gitu. Oke. Nah, spesial untuk hari ini dengan tema perempuan at YouTube tadi, kita akan sama-sama belajar nih. Jadi dari para ahlinya kita udah siapkan, para Wonder Woman dari dunia konten kreator. Kita nyebutnya perempuan pejuang konten yang akan sharing tips tentang bagaimana mereka selama ini mengembangkan konten kreatif mereka, khususnya sebagai kreator perempuan Indonesia yang menginspirasi kalian semua tentunya. Nanti di akhir sesi kita juga bisa tanya jawab, tenang aja, Q&A live dengan teman-teman yang ingin bertanya. Gitu. Nah, tamu-tamu yang akan sharing hari ini ada Hairunisa Adlina, Grita Agatha, dan juga Nikita Willy. Seru nggak? Nah, oke. Gimana semuanya? Udah siap belum? Mana suaranya? Udah siap belum? Ayo di chat. Di chat udah siap belum? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mentang-mentang Jumat jangan lemas, justru harus semangat. Jumatmu ditutup dengan belajar dari perempuan-perempuan hebat. Ayo, saya nggak mau mulai kalau chatnya belum rame. Mana semangatnya? Yuk kita mulai. Oke. Tips untuk kreator perempuan at YouTube. Kita panggilkan tamu pertama kita, Hairunisa Adlina. Halo. Halo Hairunisa Adlina. Kayaknya di mute ya, coba di unmute dulu. Jadi nih teman-teman, kalau kalian belum pernah cek channelnya si Adlina, bisa mampir dan subscribe. Di situ banyak banget video-video Adlina yang menjelaskan hal-hal yang paling simple kayak cara menjadi YouTuber sampai hal-hal yang udah kelas kakap kayak tutorial edit video pakai HP atau cara berkembang di YouTube. Coba kita panggil Adlina, udah ada? Halo? Adlina, suaranya aku belum bisa dengar. Halo. Jadi kita sambil nunggu suaranya Adlina dulu ya, kita jelasin. Jadi pokoknya teman-teman nih Adlina ini banyak banget karyanya ya. Kemarin aku udah ngeliat satu persatu videonya. Jadi selama ini Adlina adalah salah satu kreator perempuan positif yang biasanya kan kalau kreator-kreator perempuan kan biasanya fokusnya misalnya beauty gitu atau misalnya cooking. Nah, tapi Adlina tuh justru tutorial tentang gimana jadi konten kreator di Indonesia gitu. Belum ada suaranya? Apa kita tunggu dulu ya teman-teman. Ada sedikit
teknis, cuman nggak apa-apa, kita ulang lagi. Kita ngobrol dulu ya. Oke, jadi teman-teman, aku mau ingetin sekalian, 2 minggu lagi mau ada yang namanya Creator Camp ya. Creator Camp itu adalah urunan acara paling terakhir dari yang 3 bulan udah kita lakukan ini, kelas YouTube. Nah, jangan lupa yang belum registrasi dari sekarang, karena bakal banyak banget kelas-kelas yang intinya bisa kalian bikin lebih berkembang lagi untuk jadi konten kreator gitu. Oke, gimana kawan-kawan? Bilang saja sudah oke belum? Suaranya masih tidak ada? Nggak apa-apa ya teman-teman. Ayo semangatin dong kita. Jumat positif. Hari Jumat setelah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di rumah terus, belajarnya backgroundnya ini terus, view saya ini terus. Tuh, jadi ditutup pakai ini, ketemu sama perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan cantik untuk ngomong diskusi bareng-bareng. Belajar di hari Jumat, tapi belajarnya yang santai, yang enak. Gitu. Bapak ya, kita ngobrol dulu ya sambil nunggu Adlina. Kira-kira di sini teman-teman, ini kan saya bilang nih, ini penontonnya boleh laki-laki juga, ya kan? Boleh nggak dikasih tahu teman-teman di sini kategorinya apa aja, vertikalnya apa aja, channel-channelnya tentang apa aja? Aku sambil lihat ya. Soalnya memang kalau misalnya perempuan kan pasti nggak bilang stereotype sih, cuman biasanya kan kalau konten kreator perempuan tentang makeup gitu atau tentang memasak aja, stop sampai situ. Padahal nggak banyak banget kreator perempuan yang gamers, yang bikin gaming. Biasanya kan kita laki ya, tapi sekarang udah banyak banget kreator-kreator yang gaming, itu kan. Terus habis itu ada lagi yang kayak Adlina yang bikin tutorial-tutorial gitu. Oke, sekarang mungkin karena Adlinanya masih ada problem teknis, kita lanjut aja ke ini ya, ke yang kedua gimana? Kedua dulu. Udah oke kakak-kakak semua? Oke. Kita sambut guest kita yang kedua ya, tamu kita kedua. Ini pasti teman-teman kalau nggak tahu kebangetan banget sih kalau belum pernah lihat channelnya dia ya. Aku agak grogi nih ya, nge-hosting host. Rasanya hati ini dagdikduder. Oke, kita sambut Grita Agatha. Hai Grita. Hai Grita. Halo, bentar pakai jas dulu. Dah. Nggak apa-apa. Aku mau curhat sama yang nonton. Ini tegang banget rasanya host. Enggak lah. Ya, sorry ya Grit. Perbedaannya agak banyak nih. Dimaafin ya. Gimana Grit? Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kakak apa kabar? Baik, sehat-sehat. Thank you ya udah nyempetin. Nggak apa-apa, santai aja. Kita ini santai-santai Jumat sore ngobrol-ngobrol aja. Kamu gimana, lagi sibuk apa Grita hari-hari ini? Aku lagi syuting aja sih Kak, buat konten YouTube juga. Terus juga lagi bangun agensi digital juga. Jadi kan itu berkesinambungan banget. Jadi aku lagi bikin video buat YouTube, terus sekaligus aku juga gedein company-ku gitu. Oh gitu. Jadi ini fully own nih? Iya, sama partnerku ada. Keren. Hebat perempuan Indonesia nih, Net. Gila ya. Nah, terus abis itu Grit ini maaf ya nih, ini mungkin pengulangan kamu kalau misalnya di podcast siapa gitu kan udah ditanya-tanyain mulu. Cuman kan ini kan audiensnya berbeda nih. Ini sesama pejuang nih Grita, sesama pejuang kreator, konten kreator gitu kan yang mau belajar, apalagi
konten kreator perempuan yang ada di Indonesia gini. Jadi aku nggak apa-apa ya nanya-nanya mungkin yang lebih menjurus ke kamu sebagai kreator perempuan gitu. Nah, boleh nggak sih diceritain ini yang pertanyaan-pertanyaan paling sering ditanya nih, sejarahnya gimana sih kamu tiba-tiba pengen jadi konten kreator YouTube, terus pertama kali tuh tipe kontennya tuh apa gitu. Oke. Pertama kali jadi konten YouTube itu di 2016, walaupun di 2012 aku udah ada YouTube channel, tapi kan aku juga nggak tahu ya kenapa kok aku bisa waktu 2012 kepikiran buat bikin YouTube, padahal YouTube belum seheboh itu gitu. Cuman karena aku orangnya tuh ngikut ya, jadi dulu ada Twitter ya aku buat Twitter, ada Instagram ya aku buat Instagram, ada YouTube ya aku buat YouTube di 2012 itu. Nah, udah gitu tiba-tiba di beberapa tahun kemudian YouTube mulai banyak yang nonton, mulai famous juga. Jadi di 2016 itu udah mulai banyak kayak vlogger-vlogger kayak Raditya Dika, Chandra Leo waktu itu kayak ngevlog gitu. Terus wah ini cara baru nih ya, media sosial baru ya. Terus aku kalau ikutin zaman gimana caranya ya? Aku kan bukan tipe orang yang yang bisa ngomong depan kamera secara real gitu, kayak hi guys gitu dan pegang kamera itu kayaknya bukan aku banget gitu. Tapi karena aku waktu itu juga masih di usia, sampai sekarang juga masih di usia produktif ya, maksudnya masih remaja, kayaknya hati untuk mencoba itu tinggi sekali. Jadi coba aja lah, gak apa-apa deh coba, ya udah. Dan waktu itu juga ada dukungan dari teman juga, ya lu buatlah, toh aku kan juga sebenarnya bisa dibilang juga udah di dunia entertain gitu, jadi mungkin sekalian lah, itu kan sejalan lah. Ya udah, akhirnya aku coba aja untuk ngevlog gitu. Nah, kalau dibilang apa sih konten pertama Grita gitu, aku ingat banget dulu aku tuh bikin konten masak angsio bebek. Nah, karena aku memang kuliah di dunia kreatif, jadi aku ya bisa dibilang itu sejalan juga. Jadi untuk kayak video, audio mungkin aku lebih mengerti dari yang baru, yang memang dari nol gitu. Nah, tapi tetap aja semua kekurangan itu harus jadi pelajaran. Kayak misalkan di awal, di pertama kali itu aku ada waktu itu pakai GoPro seri 3. Nah, waktu itu kan GoPro seri 3 itu belum underwater ya. Jadi dia kalau underwater itu harus pakai cover. Kalau mau tripod tour pakai cover. Nah, aku tuh pakai cover tuh waktu itu. Nah, terus kemudian pas udah bikin angsio bebek sama temen aku dan pacarku waktu itu, terus pas preview nggak ada suaranya kecil banget. Dan itu ternyata aku baru tahu bahwa kalau GoPro dipakein case itu suaranya memang kecil. Nah, tapi ya udah aku upload aja. Maksudnya kan itu juga buat have fun doang. Aku nggak pernah kepikiran untuk dapat duit dari YouTube juga gitu waktu itu. Terus kemudian aku kayak akhirnya belajar dari situ, dan karena aku memang suka ya untuk pretelin kamera misalkan gitu. Kayak misalkan mungkin ada teman-teman yang sukanya pretelin kosmetik atau pretelin motor kalau cowok gitu. Untuk update terbaru. Nah, aku tuh suka update kamera gitu. Jadi aku ngerti. Nah, kemudian dari situ aku belajar terus sampai terus-terusan belajar sih. Dan dulu sebenarnya jujur aja aku nggak terlalu fokus di YouTube juga karena aku masih syuting di TV juga. Terus jadi YouTube itu buat aku ya se-have fun-nya aku aja. Kalau aku makan di restoran mau ngevlog, mau jalan-jalan traveling mau ngevlog enggak ya enggak gitu. Karena aku juga YouTube itu bukan sesuatu yang mata pencaharian aku yang utama lah istilahnya gitu dulu. Nah, tapi di YouTube itu juga tim-tim YouTube juga benar-benar kayak yang kayak Ririn gitu dari dulu, atau dulu Kelvin ada, begitu aku 50.000 subscriber mereka mulai nge-reach aku, terus mulai diurusin juga, terus mulai ditanya apa kesulitannya. Jadi mereka memang benar-benar cari yang berpotensi dan ayo kalau mau berkarya di YouTube sini kita bantuin, kita kasih tahu apa yang mungkin kalian belum tahu gitu. Kayak
kita mana tahu kalau misalkan harus berapa watch time baru bisa dapat uang. Kan awalnya kita belum, mungkin ada yang belum tahu. Nah, dari tim-tim YouTube juga sangat terbuka kalau kita mau nanya tentang apapun tentang YouTube gitu. Nah, terus dari situ baru di 2019 kemarin ya aku kayaknya begitu banyak artis yang mulai ke YouTube, aku ngerasa oh kayaknya YouTube ini bisa jadi sumber penghasilan yang istilahnya bisalah untuk penghasilan tetap aku gitu. Ya udah akhirnya aku serius buat YouTube, terus mungkin aku hire tim waktu itu, terus aku beraniin diri juga buat mungkin sewa rumah untuk base camp, kayaknya udah mulai ke situ nih. Ya udah dari situ baru serius tuh, baru kayak mikir apa ya yang mau diangkat di YouTube aku. Kalau dulu kan mungkin aku terlalu general, mungkin sekarang kita bisa mengerucut kemana. Nah waktu itu mungkin zamannya lagi podcast, ya kita coba podcast aja gitu. Oke, tapi berarti tunggu ya, berarti ini kalau misalnya dirimu mulai 2016, jadi selama 3 tahun tuh semuanya sendiri dulu. Tahun 2019 kamu baru mikirin mau expand pakai tim karena, dan karena kebetulan aku juga suka hobi-hobi edit gitu loh sama video. Jadi kebetulan mungkin kalau teman-teman yang baru mulai dan nggak passion di video, kayaknya agak susah, butuh bantuan juga. Tapi kebetulan aku memang suka dengan segala macam dunia kreatif, jadi aku so far waktu itu bisa sendiri. Nah tapi kan jadi nggak intens kan, sementara orang-orang YouTube-nya aja bilang bahwa kamu tuh harus mungkin seminggu 2 atau 3 kali gitu. Tapi di setahun sebelum aku hire tim yang full time, aku sih sebenarnya udah mulai kayak ada freelance, atau mungkin udah kayak ada yang bayar tetap bulanan, cuman nggak full gitu loh, mereka masih bisa kerja tempat lain gitu. Tapi untuk editor aja, karena ngedit kan butuh waktu panjang ya Kak ya. Iya sih, tapi kalau misalnya kayak kamu tuh untuk gimana ya, ini maksudnya kan yang nonton juga ya pejuang-pejuang konten kreator juga dan perempuan juga gitu kan. Nah, cara kamu gimana ya bisa dapet PD-nya itu ya, maksudnya terlebih dari kamu sebelumnya memang di entertainment gitu kan. Kamu sebelumnya udah biasa di depan kamera, tapi kayak apa namanya, ngebangun PD-nya kamu itu gitu kan untuk berkecimpung, udah deh gue bakal give all in this industri gitu. Itu gimana tuh? Ada nggak kamu kayak apa ya tipsnya gitu ke teman-teman, kayak gimana cara ngebangun kepercayaan dirinya gitu? Oke, kalau PD balik lagi nggak bisa dari orang sih ya. Mau kayak orang ngomongin apapun, kayaknya akan susah kalau kalian tuh nggak dari diri sendiri untuk berani mencoba, berani keluar dari zona nyaman, dan juga oke deh gue harus pede kayak sekarang. Nah, aku selalu bilang bahwa gimana sih cara sukses di YouTube. Mungkin walaupun menurut aku belum sukses, tapi banyak orang nanya kayak gitu. Apa sih menurut aku yang paling penting, kalian tuh harus tahu dulu kalau memang ini bidang kalian gitu. Jangan sampai bikin YouTube karena mungkin YouTuber duitnya banyak, atau wah jadi kaya jadi YouTuber. Tapi yang paling penting kalian harus pahami dulu, kalian tuh memang suka nggak sih untuk di dunia kreatif kayak gini, suka nggak sih jadi YouTuber, bisa nggak sih kalian di depan layar, atau kan sebenarnya mungkin YouTube kan itu kan hanya wadah, kalian kan bisa ngapain aja di YouTube misalkan gitu. Bisa juga yang mungkin muka kalian nggak kelihatan, kalian di YouTube ya dengan karya kalian aja gitu. Iya sih, benar banget. Emang passion tuh harus nomor 1 dulu, sesuai nggak sama interestnya kan, jangan mikir langsung ke ya duit penting gitu, cuman kayak balik lagi kalian ngelakuin ini karena sesuai dengan passionnya kayak kamu gitu kan ya Grit. Gitu. Ya, nah, karena kalau misalkan nggak passion itu pasti bakal capek banget gitu. Ini tuh sama kayak pekerjaan lain gitu. Betul. Quotes of the day. Benar tuh, rasanya kayak kerjaan biasa, kerjaan ngantor aja, betul. Profesi normal orang aja. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal gitu misalkan. Itu kan tergantung kitanya mau serius atau enggak, kitanya mau berjuang atau enggak. Jadi is the same sama misalkan lawyer, ada yang biasa aja, ada yang luar biasa gitu kan. Betul. Jadi ya pahami dulu aja kalian tuh sebenarnya ada di mana sih hatinya dan kemampuannya, istilah gitu.
Betul, betul, betul. Betul, betul, bener banget. Paling oke, aku mau nanya ini lebih lebih streamline lagi ya, lebih fokus lagi. Iya. Gimana caranya ini kan soalnya tentang perempuan ya. Nah, Menurut kamu tuh gimana sih, kayak tadi aku bilang banyak mitos kalau kreator perempuan itu, kontennya khusus buat perempuan aja, kayak masak, beauty, fashion gitu kan, gitu. Menurut menurut kamu tuh gimana? ya, apa ya, aku nggak pernah sih mendengar mendengar itu ya, mitos itu. Cuman memang kalau dilihat-lihat, aku kan punya digital agency juga, aku punya kayak KOL management gitu. Misalkan nih kalau brand butuh nih buat YouTuber yang di atas 3 juta subscriber, butuhnya yang cewek ya, itu benar-benar sedikit banget. Kalau bukan yang beauty, maksudnya yang lifestyle gitu kan, itu tuh dikit Ya, ya, banget. Itu jujur nyarinya tim aku tuh agak susah. Nah, tapi balik lagi aku jadi ngerasa, oh ternyata gue tuh termasuk pilihan ya, maksudnya gue tuh termasuk sedikit itu gitu. Dan aku nggak ya, nyangka juga aku bisa ada di sedikit itu. Mungkin yang lain beauty, terus mungkin masak gitu. Even kalau masak mungkin yang itu juga dikit juga ya, yang besar gitu maksud aku. Maksudnya ya. yang muda kayak aku mungkin sedikit gitu kan. Nah, menurut aku sih yang sesuai dengan kamu aja sih. Tapi kalau memang kamu memang di beauty ya silahkan aja di beauty gitu. Kalau Jadi memang mau lifestyle kayak aku ya ya udah. Yang penting sesuka kamu aja, senyamannya kamu. Karena kan YouTube juga bebas juga. betul. Jadi balik lagi ya, maksudnya yang nggak dipetak-petakin, tapi balik lagi ya, ya kamu sebagai kamu ya sukanya apa gitu kan, Ya, nggak jangan sampai kayak lu cewek lu haruslah beauty doang, atau lu mungkin masak doang lah, lu makeup doang lah gitu ya. Tapi kalau kamu memang sukanya makeup ya silahkan makeup aja gitu. betul, 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 setuju banget. Banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk juga, Grita. Cuman kita save dulu buat nanti di akhir. Thank you ya. Nanti Thank you kita akan banget ngobrol lebih banyak. ya. Kak, sekarang aku mungkin stay dulu, jangan cabut ya, Grita. Ya. Kita ya cabut dulu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Aku mau panggilin teman kita satu lagi, Khairunisa Adlina. Yang tadi mungkin teman-teman yang baru join, Khairunisa Adlina ini adalah konten kreator tapi juga YouTube product expert. Halo Halo Kak, Adlina. Hai, yeay, akhirnya bisa. akhirnya. Oke. Oke. Gimana nih Adlina, dirimu hari-hari ini ngapain aja? Sehat-sehat kan? Sehat-sehat. Sebelumnya aku mau ngucapin maaf banget tadi ada sedikit kendala teknis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan selalu sehat ke depannya. Untuk kegiatan sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga konten kreator ya pastinya ngurus anak, ngurus kebutuhan rumah tangga juga, tapi nggak lupa pastinya untuk bikin konten. Gitu aja sih Kak kalau ke sehari-hari. Hebat. Tunggu, aku baru tahu. Adlina udah ibu rumah tangga. Gila. Wah, Udah konten anak kreator. satu. Oke ya, tunggu. Saya belum di brief, kaget, hebat. Hebat. Udah gitu. Iya tapi masih 25 tahun kok. Hah, serius? Iya. Serius? Kayak beda setahun deh sama Grita ya kalau nggak salah. Tapi sehat-sehat kan ya semuanya? Sehat, alhamdulillah. Ya, sehat. Adlina, aku paling di sini mau ngajak-ngajak ngomong juga ya. Ini kan audiensnya banyak yang konten kreator juga nih. Paling aku mau nanya, mungkin ada yang belum tahu banget tentang channel kamu. Boleh nggak diceritain sedikit channel kamu tentang apa? Oke, jadi salam kenal buat semuanya. Mungkin masih ada yang belum tahu ke siapa. Jadi aku channelnya dari Khairunisa Adlina. Aku biasa dipanggil Adlina dan juga dikenal sebagai konten kreator atau YouTuber pakai modal handphone. Nah, jadi aku mau cerita sedikit kali Kak ya, kayak perjalanan awal aku nge-YouTube. Boleh banget, silahkan. Ya, oke. Jadi awal aku nge-YouTube itu pada awalnya aku bikin konten kayak cara bikin slime. Mungkin itu pada tahu masih mainan anak-anak. Itu aku dapat ide dari adik aku, terus katanya
udah coba aja upload di YouTube. Itu tahun 2016, yang mana YouTube tuh bisa dibilang kayak belum se-booming sekarang gitu kan. Terus juga aku mikir-mikir, daripada cuma ngerekam video di galeri handphone, penuh-penuhin doang, mendingan aku upload ke YouTube, bikin vlog ala-ala gitu kan. Akhirnya sampai aku ikutin tren pada tahun itu kayak tutorial hijab, terus juga tutorial make up. Tapi aku sendiri tuh kayak nggak jago-jago banget gitu. Kayak make up tuh kayak ya udah gitu aja hasilnya, terus juga tutorial make up ya udah gitu aja hasilnya. Sampai pada akhirnya aku share cerita pengalaman aku cara jadi YouTuber dengan modal handphone. Dan di situ ternyata banyak banget views-nya, itu yang bikin channel aku jadi berkembang. Kayak di situ aku ngejelasin kalau buat teman-teman nih yang pengen nge-YouTube gitu kan, bisa loh pakai handphone doang. Dan ternyata banyak banget juga yang terinspirasi, kayak nggak nyangka gitu kan, oh ternyata nge-YouTube tuh bisa pakai handphone ya, nggak perlu kamera mahal, nggak perlu yang pakai ring light berjuta-juta gitu kan, nggak perlu yang mikrofon hebat segala macamnya kayak gitu. Terus akhirnya pada saat udah kelihatan nih, oh oke, kayaknya banyak banget nih yang minat seputar per-YouTubean. Akhirnya kalau misalkan aku bikin setting YouTube atau kayak cara bikin thumbnail, cara bikin end screen, itu aku rekam layar. Karena pada tahun 2016 itu jujur aja, aku mau cari tutorial YouTube itu masih minim banget. Pun kalau ada tutorial itu pasti rata-rata cowok gitu. Dan aku lihat kalau misalkan cowok itu cara ngejelasinnya lebih ke yang to the point, terus yang kayak singkat, padat, jelas gitu kan. Nah akhirnya aku membayangkan jadi diri aku, jadi orang-orang yang bener-bener nggak tahu apa-apa nih, yang buta banget sama YouTube. Aku mencoba untuk menjelaskan secara tutorial YouTube gitu kan, berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau aku bikin setting-setting tertentu, aku rekam layar, aku screen record, terus juga aku edit dan aku upload. Nah di situ makin meningkat lagi views-nya. Jadi oke, aku putuskan untuk fokus ke konten tentang YouTube yang pakai handphone kayak gitu. Ini keren banget, guys. Kalau misalnya lagi lihat nih, ini aku serasa lagi nonton YouTube video kamu nih. Kamu ngejelasin Kayak lewat cerita. rasanya lagi nonton video beneran, gitu kan. Nah, tapi jadi berarti dari nyoba-nyoba make up, terus abis itu langsung pindah ke tutorial-tutorial ya. Terus ininya gimana? Iya. Apa namanya? Ngambil inspirasinya tuh dari mana? Oke, karena kan aku lihat nih, ternyata teman-teman banyak banget ya yang mau nge-YouTube gitu kan, tapi mereka masih bingung nih, padahal mereka punya passion yang bagus, punya hobi yang oke, tapi nggak bisa disalurkan gitu kan, nggak tahu cara ngedit, nggak tahu cara settingnya. Aku kan suka baca-baca ya kolom komen, atau juga ada yang DM ke aku, kayak, Kak, next-nya bikin video ini dong, video ini. Oke, dari situ aku mulai kayak terinspirasi, fokus ke situ, terlebih banyak banget ternyata ibu rumah tangga, perempuan-perempuan hebat gitu kan, yang mereka pada awalnya kerja kantoran nih, punya jabatan yang bagus, punya karir yang bagus, tapi mungkin karena setelah nikah, kayak difokusin untuk ngurus anak aja. Nah, banyak banget dari mereka yang terinspirasi untuk produktif dari rumah bikin YouTube. Karena alhamdulillah dari subscribers yang udah ngikutin channel aku, kayak contohnya ya Dapur Mama Atta, itu dia subscriber sekarang udah lebih tinggi dari aku, hampir 2 juta subscribers. Itu dia tentang konten masak-masak, katanya terinspirasi dari aku, terus belajar ngedit dari video aku. Terus juga ada dari channelnya Food and Food Channel, itu dia awalnya mikir kalau nge-YouTube itu harus pakai kamera, akhirnya karena dia ngeliat channel aku pakai handphone, dia mulai nge-review hotel, staycation, restoran, itu pakai handphone, dan sekarang tuh kayak tawaran review hotel gratis tuh banjir gitu ke channelnya dia. Jadi alhamdulillah kayak banyak banget dampaknya, ibu rumah tangga jadi punya penghasilan, terus juga bisa produktif sambil ngurus anak di rumah kayak gitu. Itu sih yang bikin aku terinspirasi untuk terus bikin konten. Hebat ya, kamu sambil pahala tetap jalan sambil bikin hal-hal kreatif. Amin. Amin. Nah terus oke, ini mungkin agak sensitif nih nanyanya dikit, cuman aku pengen nanya aja sih, penasaran. Iya. Kalau kreator kan pasti ada ups and down saya, mau cewek mau cowok, ya kan. Nah, cuman apa namanya? Kalau kamu suka dukanya tuh apa? Jadi konten kreator perempuan. Perempuan ya. Pastinya sukanya lebih banyak dong ya. Aku bisa share hal bermanfaat, itu tadi aku bisa menginspirasi ibu-ibu gitu, emak-emak berdaster, bisa berpenghasilan dari rumah nih sambil ngurus anak, sambil segala macem gitu kan. Terus juga manfaatnya aku bisa lebih dikenal orang gitu, terus juga dapat penghasilan dari YouTube pastinya, terus juga endorse juga jalan gitu kan. Sama paling dukanya sih, kalau dukanya terutama jadi perempuan ya. Kalau dukanya itu
kita tidak menutup kemungkinan ya kalau kerjaan kayak sebagai content creator itu pasti ada aja yang nggak suka gitu. Karena kita nggak bisa maksa Betul, buat orang suka sama kita, betul, tapi betul kita banget. berusaha untuk share hal-hal bermanfaat, hal positif. Baru banget Betul. bulan lalu aku diserang sama netizen, gak tahu, gara-gara aku ngebahas suatu topik yang mana YouTube itu kayak secara besar-besaran dismonetisasi banyak channel yang melakukan tindak curang dengan saling nonton video orang pakai VPN segala macam. Jadi mereka punya grup tertentu gitu. Terus karena aku bahas hal tersebut, terus aku diserang deh channel YouTube-nya, kayak dikata-katain, bahkan aku kayak difitnah. Aku pernah jadi ketua grup VPN, aku pernah join sama mereka, saling ikut nonton sama mereka biar pendapatannya besar. Terus juga channel aku diserang nonton pakai VPN biar channel aku kena dismonet. Tapi alhamdulillah karena Enggak. memang aku dari awal YouTube murni, jadi alhamdulillah Hmm. aman-aman aja. Gitu sih, paling banyak banget yang hate comment sampai ke personal DM, komen YouTube. Tapi sekarang mereka kayak udah nggak tahu kemana sih, Kak. Jadi Gitu. ya, jadi kalau misalnya nih ada teman-teman juga di sini sesama pejuang kreator perempuan, kalau misalnya dengar-dengar hate hate comment, hate speech kayak gitu, apa tuh tipsnya kira-kira dari kamu? Menurut aku ya, kayak tenangin diri dulu, kayak nggak usah masukin itu ke pikiran, nggak usah masukin ke hati, karena kalau emang kita benar, kita nge-share hal yang positif, ya nggak usah takut gitu, karena kebenaran akan diungkap gitu, dan ya buktinya sekarang mereka udah nggak ada gitu, jadi jangan pernah takut untuk konten. Aku yakin haters itu akan selalu ada, mau apapun pekerjaannya itu akan selalu ada, jadi jangan pernah takut. Dan juga meskipun dihujat kayak gitu kemarin, aku tetap terus upload video, jadi biar nggak usah ngerasa kayak aduh aku jadi down nih, aku nggak mau nge-YouTube lagi, aku takut sama netizen dan lain-lain. Itu jangan. Jadi kita biar terus berkonten, biar kayak nunjukin lah kalau kita tuh ya emang benar gitu informasi yang kita share gitu sih, Kak. Setuju banget. Ayo guys semuanya beri tepuk tangan, emoji di chat. Hebat nanggepinnya, hebat banget menurut aku. Emang nggak boleh dilawan pakai urat juga kalau kayak gitu kan. Nanti dengan waktu juga akan hilang sendiri gitu. Nah, Betul, mungkin betul. satu pertanyaan terakhir ya untuk kamu, karena ini mungkin lebih mengerucut lagi ke perempuan nih. Mungkin buat perempuan-perempuan yang baru mau jadi content creator. Nah, ada nggak sih tips-tips dari kamu gitu yang akan gimana caranya supaya mereka mau mulai dulu gitu untuk perempuan ya? Ya, untuk perempuan. Yang pertama, kalau mau mulai dulu, nggak usah mikirin ribet-ribet kayak, oke, nge-YouTube harus pakai kamera, ring light, mikrofon, itu nggak bakal dimulai-mulai. Pokoknya pakai handphone aja yang ada di rumah sama tripod udah jadi. Terus yang kedua, pastinya harus sesuai dengan passion. Karena kayak aku di awal, aku make up, itu bukan passion aku sebenarnya. Jadi kayak hasilnya juga apa adanya gitu kan. Jadi tentuin passionnya apa. Misal nih, ibu-ibu kan suka banget masak gitu kan, daripada cuma masak sendiri gitu kan, mendingan direkam terus juga di-share, itu kan bisa jadi informasi juga ke ibu-ibu yang lain, atau mungkin kayak punya informasi seputar parenting atau kayak kebidanan atau kayak review produk atau mungkin kayak kerajinan-kerajinan gitu. Nah, itu sesuaikan sama passion ya. Jadi biar ngejalaninnya juga enjoy. Nah, yang ketiga tips dari aku mungkin sama kayak Grita yang ngomongin tadi ya. Kalau misalkan pengen nge-YouTube, itu jangan fokus ke gajinya. Anggap aja itu sebagai bonus. Karena aku awal nge-YouTube pun aku nggak tahu sama sekali kalau YouTube bisa ngasilin uang. Tapi pas tahu, itu jadi kayak malah, wah ini bonus banget nih, bisa dibilang kayak hobi yang dibayar. Nah itu harus dicamkan dari awal, jangan terlalu kejar uangnya. Karena kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi, takutnya malah males bikin konten segala macam. Jadi buat perempuan-perempuan yang punya passion, yang punya minat tertentu, tapi bingung nih gimana caranya, bisa nonton channel saya. Belajar edit ada, settingan YouTube apapun ada insya Allah gitu. Jadi hobi yang ini anggaplah hobi yang dibayar ya, gitu ya? Yap, betul banget. Kira-kira Lina, oke keren banget. Terus mungkin itu tadi pertanyaan untuk kalau memulai konten baru. Tapi kalau misalnya udah punya channel, terus ngembanginnya gimana? Tapi sebagai konten perempuan gitu, konten kreator perempuan gimana tuh ngembanginnya? Oke. Biasanya kalau mulai masih agak sedikit gampang ya, yang susah itu yang ngembanginnya. Kalau dari aku yang paling penting itu adalah konsisten, karena kalau misalkan
kita terus rajin upload video, itu channel kita tuh bisa kesebar lebih luas gitu loh. Tapi kalau kita males-males untuk upload video, yang ada channel kita tenggelam. Nah, terus aku juga dari pengalaman banyak subscribers aku yang ibu-ibu terutama ya, cara mengembangkannya adalah mereka bagi waktu keren banget sih, kayak bikin kontennya tuh malam-malam pas anaknya tidur, itu kayak amazing banget gitu. Kalau misalnya udah niat bikin konten, intinya harus konsisten. Terus juga apa namanya, jangan sampai kalau upload video itu sesukanya, misalkan hari ini upload, terus juga minggu depan nggak upload, itu jangan sampai kayak gitu. Itu sih Kak paling Oke, dari aku jadi tipsnya. Biar rajin konsisten. upload ya, rajin upload, terus apa namanya, harus ada niatan bikin, walaupun di malam hari nunggu anak-anaknya pada tidur dulu gitu kan, sama ya konsisten jadwalnya kapan gitu kan, nggak bisa Ya, asal-asalan. Oke banget. Keren banget. Oke, thank you Adlina, jangan kemana-mana dulu. ya Nanti sama-sama kita Kak. Q&A live sama teman-teman yang lagi nonton juga. Ya. Gitu. Oke, kita coba kita panggil tamu kita yang ketiga. Sebentar. Teman-teman mau nggak nungguin aku 2 detik? Aku mau pasang lampu nih. Lupa pasang lampu. Sebentar, 1 detik. Keren nggak lo ada live stream tiba-tiba hilang bentar buat masang lampu. Oke, kita panggilkan yang ketiga adalah Hai Nikita. Hai. Hai, apa kabar? Baik, kamu apa kabar, Kak? Baik, aku gini-gini aja. Kamu cantik banget ya ampun. Teman-teman tepuk tangan. Lagi sibuk apa sih di sekarang? Di rumah? Di rumah aja, harusnya sekarang lagi proses reading untuk web series baru, cuma karena PPKM dan terus diperpanjang, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sampai sekarang masih di rumah aja, sampai PPKM dibuka baru start kerja lagi. Oh, jadi mau ada film baru nih? Web series. Oh, web series. Mau Yes. ada web series, guys. Asik. Jangan lupa dilihat. Nah, jadi teman-teman, Nikita itu nggak cuma public figure ya, tapi dia juga aktif sebagai content creator. Aku inget banget nih, ini sebelum PPKM ya, lagi PPKM. Kita ketemu di Bali, dia bawa kamera sendiri, guys. Kamera pegang sendiri. Jadi emang kontennya tuh, ya konten ada yang pakai tim juga ya, tapi ada konten-konten yang kamu sendiri mengangkat kamera woman gitu kan, saking idealisnya. Nah, ya. Jadi gitu. kalau ini sebenarnya kan ngomongin tentang konten kreator ya. Yes. Sebenarnya pasti aku yakin banyak banget teman-teman yang sedang menonton live ini jauh lebih kreatif daripada aku gitu. Karena tujuan utama aku membuat YouTube adalah aku menghadiahi fans-fans aku yang memang sudah beribu-ribu kali nanya kapan ada YouTube channel gitu, dan aku terinspirasi dari teman-teman artis yang lain, walaupun mereka sibuk di bidangnya masing-masing, sibuk syuting, sibuk nyanyi dan lain-lain, tapi mereka tetap meluangkan waktu untuk create something untuk YouTube mereka, untuk dibagikan ke fans-fans mereka, entah kegiatan mereka di rumah atau backstage dan lain-lain gitu. Jadi aku ngeliat kok mereka hebat dan baik banget ya, mereka make time for it gitu, atau enggak mereka pay people untuk membuat itu dan dikemas secara bagus supaya fans-fans mereka senang gitu. Itu yang menginspirasi aku sampai akhirnya aku membuat YouTube channel. Jadi YouTube channel pun yang aku punya pun juga memang benar-benar menceritakan tentang kehidupan aku gitu, yang tentang suka liburan atau bagaimana kehidupan aku setelah menikah. Jadi itu yang benar-benar aku bagiin ke teman-teman. Yes. Oke, kalau aku lihat dirimu juga udah banyak ya. Maksudnya startingnya juga baru gitu. Cuman dirimu ngupload constantly, terus ngasih lihat konten-konten apa namanya sebagai pasangan baru tuh gimana sih di rumah. Terus ada kayak video-video sama ibu mertua gitu kan. Jadi benar-benar lebih apa ya? Lebih ngasih lihat ke fans bahwa ya ini aku sehari-hari kayak gini gitu kan, itu sih. Iya benar. Cuman sebenarnya sudah pengen banget buat dari dulu sebenarnya. Dulu kan aku kan suka kesini ke situ, maksudnya dari negara sini ke negara situ. Aku sudah beberapa kali coba untuk bawa kamera sendiri dan kasih ke editor supaya diedit, supaya diupload gitu. Cuma apa ya?
Karena waktu itu aku masih pacaran, jadi aku takut orang-orang berpikirnya, "Kok pacaran pergi liburan bla bla bla." Jadi upload-nya nanti aja setelah menikah gitu. Iya, tapi maksudnya konten-kontennya kerasa banget gitu, apalagi buat teman-teman yang mungkin merasakan gitu kan, yang baru-baru menikah juga, terus bisa ngelihat Niki perjalanan dia kamu sebagai newlyweds gitu, kesehariannya gimana gitu, jadi merasakan juga gitu lewat konten. Iya. Gitu. Iya. First of all, thank you juga udah nyempetin dirinya hari ini ya di saat-saat Terima lagi kasih sibuk. juga udah di-invite. Aku mau nanya ini sih, kan kalau misalnya ini lebih ke arah perempuan ya, Niki gitu. Kalau kamu tuh selama ini membangun strategi kontennya tuh gimana ya? Kan apa namanya? Tadi aku sempat ngobrol juga sama ada konten kreator Adlina juga sama Grita juga gitu. Katanya kalau misalnya banyak ada mitos-mitos gitu ngomong kalau misalnya kreator perempuan, konten kreator perempuan itu kontennya ya bikinnya seputar masak aja atau beauty aja gitu. Kamu ada tanggapan nggak tentang misalnya the so-called myth ini? Kalau menurut aku kita jangan mengkotak-kotakan diri sih. Kayak perempuan sama laki-laki nggak tahu bedanya apa. Kita menurut aku sama aja. Apapun yang kita buat, apapun yang ingin kita suarakan, konten apa yang ingin kita buat, menurut aku harus disamaratakan aja gitu. Kayak yang aku buat pun juga bukan semata-mata kayak makeup, hair, atau tentang masak dan lain-lain. Bahkan aku ngasih tahu pagi-pagi aku naik gunung gitu. Itu kan kayak kalau misalkan dipikir-pikir kayak masa perempuan kayak gitu, enggak kan gitu. Tapi kita karena kita konten kreator dan ini platformnya universal, kita jadi memang harus bikin konten apapun yang semau kita, yang penting kita bisa influence something good ke orang lain. Okay, that's a good one actually. Kalau misalnya apart from dari dirimu sebagai public figure juga, jadi udah biasa di depan kamera ya. Kita banyak banget di sini yang lagi nonton juga kreator-kreator perempuan gitu, konten perempuan yang baru mau akan bikin channel ataupun udah punya channel tapi pengen ngembangin gitu. Mereka tuh banyak yang ngomong juga, oh ini stuck nih, gimana cara bisa ningkatin kepercayaan dirinya gitu di depan kamera gitu. Tadi Grita kan juga ya sebelumnya punya latar belakang entertainment, gitu, perfilman segala macam, diriku juga gitu. Nah, gimana cara menurut kamu tuh gimana cara supaya teman-teman di sini bisa ningkatin PD-nya gitu untuk jadi konten kreator di depan kamera dan menggunakan platform kayak YouTube gini? Kalau boleh jujur sampai sekarang pun aku masih nggak begitu pede untuk ngomong depan kamera di YouTube gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat konten aku tuh jarang banget ngomong ke kamera kayak "Hi guys" bla 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 gitu. Kayak makanya aku bikin konten yang kayak ya udah kamera shoot aku aja, nanti aku ada explanation di belakangnya gitu kalau aku ngapain aja gitu. Jadi aku kayak scripted gitu loh, aku tulis apa yang harus aku omongin karena aku orangnya tidak bisa improvisasi gitu. Jadi mungkin bisa dilihat kalau itu salah satu cara aku juga karena aku orangnya nggak pede untuk ngomong depan kamera. Jadi aku bikin ya udah kegiatan aku ngapain aja, aku tulis di skrip, abis itu aku jelasin pada saat akhir episode gitu. Dan kalau saran dari aku sih, mungkin just be yourself. Kalau misalkan kamu malu, just be shy. Nanti kalau misalkan beberapa episode kamu tiba-tiba sudah menjadi percaya diri, kan bisa dibuat satu konten kayak bagaimana kamu bisa berubah dari orang yang pemalu depan kamera, terus kamu bisa menjadi orang yang berani. Jadi konten kreator yang lebih berani depan kamera gitu. Kayak ya kalau misalkan ditanya bagaimana tanggapan kamu tentang perempuan-perempuan mungkin yang masih belum pede depan kamera, aku pun juga masih belum begitu pede depan kamera, apalagi YouTube gitu. Kalau misalkan aku di depan kamera untuk syuting, nangis dan lain-lain, okay, just I'll do it. Karena scripted. Tapi kalau untuk karena scripted. Kalau misalkan kayak harus improvisasi, kayak hosting dan lain-lain, aku pun juga masih harus banyak belajar. Oh guys, dengerin Nikita Willy aja masih nggak pede buat
ngomong di depan kamera secara spontaneous. Jadi memang harus, kalau enggak ya tulis aja gitu kan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak selalu melulu Iya, harus makanya depan di kamera. konten aku tuh kayak si Indra lebih banyak ngomong daripada aku, kan aku kayak aduh aku ngomong apa lagi ya. Aku kayak ngomong apa lagi ya gitu. Terus kayak aku selalu pengen belajar dari nonton YouTube orang-orang lain gitu. Mereka bisa ngomong sejelas itu dan sebaik itu gitu. Kayak aku berusaha kayak oke, aku akan ngomongin ini. Cuma kalau misalkan udah on cam kayak nggak keluar. Justru ini mematahkan stigma bahwa justru aktris aja gitu di depan kalau ngevlog aja belum tentu pede gitu ya, yang selama ini udah dari kecil kan Nick. Iya, dari di kecil. kamera gitu. Jadi nggak jadi tetap kalau aja misalkan kalau masih ada teman-teman yang memang belum pede di depan kamera, don't worry gitu, karena aku pun juga merasakan hal itu. Cuma banyak cara untuk membuat konten kan, bukan cuma kita harus ngomong depan kamera. Betul. Jadi jangan dipaksain gitu ya kali ini ya. Iya, pokoknya intinya just be yourself. Ya. Oke, keren banget. Itu dicatat teman-teman. Menurut aku itu dia banyak kok yang even nulis skrip dulu gitu kan. Jadi dia lebih luas di depan kamera, padahal dia pakai skripnya dulu gitu. Iya. Kalau di teleprompter gitu kan. Iya, atau bisa pakai voice over juga kan. Betul banget. Iya. Jadi di akhir ya, dipikirinnya di akhir justru ngomonginnya apa. Iya, aku sering banget kayak gitu. Oh gitu, di video-video apa gitu. Tapi jadi kontennya juga bagus. Jadi dari berbagai angle bisa dilakuin teman-teman. Gitu. Oke Nick, mungkin aku mau nanya juga tentang yang ini ya. Ya tadi aku juga nanya si ups and downs-nya gitu kan, suka duka sebagai konten kreator ya, khususnya sebagai konten kreator ataupun berkarir di dunia kreatif gitu. Tapi sebagai seorang perempuan, suka dukanya tuh apa? Kalau buat kamu? Suka dukanya sebagai seorang perempuan, I don't know. Kayak karena aku nggak ngelihat ada sisi perbedaan antara perempuan laki-laki. Mungkin sebenarnya ada, cuma I don't wanna see it gitu. Aku nggak mau ngelihat itu, dan aku nggak mau ngelihat laki-laki sama perempuan dibeda-bedain dan segala macam. Jadi kalau misalkan lihat aku beraktivitas, lihat aku berperan, berakting, atau aku create something di YouTube, aku membuat konten, ya aku bener-bener sesuka aku aja. Aku tidak ada mengkotak-kotakan diri aku, oh aku harus gini aja nih supaya penonton aku gini gitu. Karena aku di sini bukan untuk kejar kayak subscribers, viewers gitu-gitu. Karena tujuan aku membuat YouTube seperti yang aku jelasin dari awal, ini cuma hadiah buat fans-fans aku. Kalau misalkan mereka subscribe aku, mereka akan ngeliat kegiatan apa yang aku kegiatan apa yang aku lakukan di balik aku syuting atau lain-lain gitu. Jadi buat aku akan aja ya. Iya, benar. Oke, I think itu oke sih, maksudnya beda-beda tujuan orang gitu. Cuman yang dari tadi aku juga udah ngobrol sama Grita, aku ngobrol sama Adina juga, sekarang sama kamu, tiga-tiganya tuh ya kalau bisa dibilang sih sama ya, intinya dia bikin YouTube untuk sharing, untuk passion gitu kan. Paling satu pertanyaan terakhir kalau boleh Niki, apa namanya, sebentar. Oh oke, ini ada satu pertanyaan dari Hello Asa, dia mau nanya gimana Kak Niki memanage waktu agar konsisten uploadnya di YouTube? Waduh, itu aku masih sering banget dimarahin sama tim supaya aku konsisten. Buat aku seharusnya upload seminggu sekali, cuma kemarin awal-awal lagi rajin dan sekarang jadi kurang rajin gitu. Pokoknya kalau aku udah sibuk banget, aku susah untuk syuting YouTube gitu. Cuma sebisa mungkin kalau misalkan dari kemarin aku syuting, mereka kadang-kadang aku ajak ke lokasi syuting, atau misalkan kegiatan apapun, photoshoot, atau aku lagi pengen masak-masak sama mama di rumah, aku panggil mereka gitu. Jadi kayak di sela-sela waktu ya pasti aku panggil tim aku untuk datang ke rumah atau lokasi syuting. Jadi kalau lagi sempat bikin konten gitu kan, nggak dipaksain juga, tapi memang
kalau bisa dibikin. Oke, that's fair enough gitu kalau sekarang. Mungkin sedikit lagi satu question. Ini lebih ke tips sih buat teman-teman yang di sini juga. Mungkin ada beberapa yang memang public figure juga yang nonton dan pengen pengen ngembangin YouTube-nya juga kayak Niki gitu kan. Apa kira-kira yang Niki bisa berikan sebagai tips untuk kreator-kreator perempuan ini gitu? Sebenarnya kalau misalkan dilabelin menjadi content creator, influencer, itu adalah tanggung jawab yang sangat-sangat berat sebenarnya buat kita. Bagaimana kita bisa influence something ke orang lain. Dan orang-orang yang suka sama kita, ngikutin kita itu pasti akan ngikutin gaya kita atau dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu influence something good. Nah, kalau saran dari aku sih seperti yang aku selalu ulang dari awal, just be yourself. Do not try to be perfect gitu. Karena nobody's perfect juga gitu. Banyak orang yang kayak depan kamera berusaha, okay, I have to look perfect all the time. Aku harus ngomong perfect all the time. Aku harus look smart. Aku harus look this, that, bla 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 gitu. Tapi sebenarnya di balik kamera nggak seperti itu gitu. Jadi itu yang aku kurang setuju gitu. Jadi mendingan kayak create something yang memang kalian tahu akan influence something good untuk orang lain. Cuma itu juga bagus untuk kamu, bukan cuma dibuat-buat untuk dapet subscribers atau viewers. Benar, setuju banget. Be honest ya, create an honest content yang benar-benar sesuai dengan your personality. Oke, keren banget Niki. Thank you so much for this session. Udah menyempatkan. Thank you so much udah berkarya di YouTube ya. Kita tunggu video-video berikutnya. Thank you Niki. Oke, bye. Bye. Oke, guys dan girls dua-duanya. Karena kan tadi aku bilang unisex nih ya kalau ibarat baju. Sekarang kita mau ikut tanya jawab live, sesinya tanya jawab live. Jadi teman-teman yang tadi udah masukin pertanyaan atau bahkan mau masukin pertanyaan sekarang, monggo sila ditanyakan ya kan. Nanti akan dipilih oleh tim kami untuk diberikan ke siapa orang yang mau ditanya. Oke, kita panggilkan lagi Adlina dan Grita. Halo. Halo, masih di sini kan? Alhamdulillah masih di sini. Kirain udah jauh. Thank you banget ya udah nungguin sesinya. Sekarang kita mau berlanjut ke pertanyaan nih Q&A dari tadi ribut, udah banyak mau nanya-nanya nih kepada kalian. Nah, aku bacain pertanyaannya sebentar. Ini sekalian shout out ya, kita sebut namanya. Dari Cica Yulia Putri. Obrolan kecil kah podcast sendirian gitu tentang apa yang sedang rame, kayak misalnya tentang hal-hal yang sedang rame tapi lebih ke beberapa sharing atau nasihat gitu. Baru mulai nih Kak, lagi nyiapin studio mini. Oke. Ini buat Grita nih kayaknya. Aku ulang, mau Grita atau Ini berarti dia mungkin bikin podcast gitu cuman sendiri ya, nggak ada narasumbernya. Ya, dia minta tips dari dirimu gimana buat nyiapin podcast. Dia lagi mulai bikin konten podcast gitu, tapi yang lagi trending maksudnya nih, yang lagi rame. Grita gimana? Oke, mungkin misalkan karena aku juga karena podcast itu kan utamanya mungkin suara, jadi pastinya suaranya clear gitu kan. Nah, terus juga mungkin kalau yang tentang yang rame-rame harus didalamin banget kali ya, ramenya itu apa, terus udah gitu sumbernya dari mana aja, benar-benar didalamin biar kita juga paham isinya apa sih dari yang lagi rame itu gitu. Terus apalagi ya, harus ada konsultasinya juga sih, jadi nggak cuma menceritakan tapi mungkin ada pendapat juga, mungkin juga bisa kayak tadi kan dia juga bilang tuh nasihat. Nah, lagi nyiapin studio mini. Oke.
Ya, jadi kalau hal-hal yang lagi rame gitu, harus ngomonginnya tuh hal-hal yang lagi trending aja gitu atau gimana sih Kak gitu. Jadi biar bisa constantly podcast-nya jalan gitu. Oke, sebenarnya nggak perlu trending juga sih, lebih kepada kalau trending kan belum tentu setiap saat ada yang trending ya. Jadi mungkin lebih cari aja apa yang mau dibahas, yang sebelumnya atau mungkin yang udah pernah dibahas di tempat lain juga nggak masalah. Jadi pokoknya yang menarik aja ya untuk si dianya gitu kan ya, Grita ya. Iya, iya. Yang penting paham sih isinya apa. Yes, betul banget. Betul banget. Ini ada pertanyaan lagi ini untuk dua-duanya nih, Adlina sama Grita. Dari Damelia Pramudia. Kak, masa sulitnya nge-YouTube apa? Pernah kehilangan subscriber nggak? Gimana perasaannya? Ayo jujur. Oke, mungkin dari ini dulu kali ya. Adlina Dari coba ya. dulu ya. Aku Boleh Adlina silakan. pernah Masa kehilangan sulitnya subscriber apa? atau enggak, terus masa sulit. Hmm. Masa sulitnya itu tahun-tahun belakangan ini kan apa ya, kompetisinya makin tinggi ya, makin banyak konten kreator yang bermunculan, ditambah juga dari kalangan artis yang mulai masuk ke YouTube. Jadi kayak aku ngerasa makin kesini tuh harus lebih apa ya, kayak ada sesuatu yang bisa menarik lagi viewers aku atau menarik lagi subscribers aku supaya bisa terus setia di channelnya aku. Nah itu sih yang bikin aku kadang kayak upload tentang topik tertentu, tapi mungkin yang nontonnya dikit. Tapi tadi ya dibilang aku di awal, kalau misalkan aku emang nggak terlalu fokus sama viewers, cuma kalau aku perhatiin dari tahun ke tahun gitu kan, mungkin kalau kesini agak sedikit berkurang lah gitu viewers saya, cuma masih it's okay, aku nggak apa-apa, karena masih pengen terus share hal yang bermanfaat. Terus gimana perasaannya tadi ya Kak ya? Ya, perasaannya Atau, gimana waktu iya. kehilangan subscribers, apalagi yang kemarin tuh ya? Gimana tuh? Jujur ya Kak, yang kemarin itu aku sempat diserang itu, aku perhatiin kan jumlah subscriber aku itu justru malah naik. Jadi kayak emang aku ngerasa ini adalah orang-orang yang nggak tahu dari mana asal-usulnya. Dan aku juga bukan tipe yang setiap saat ngeliatin jumlah subscribers. Jadi nggak tahu itu kapan turun, kapan naik. Jadi nggak terlalu dipikirin atau gimana sih. Cuma kalau misalkan emang turun, ya nggak apa-apa. Berarti emang mungkin dia udah berpindah ke channel lain atau seperti apa. Jadi perasaannya nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Karena itu kan suka-sukaan orang ya dia nontonnya. Yes, betul banget. Nah, kalau ini gimana Grita? Oke, sulit yang bikin video di YouTube tuh ya pasti yang pertama konsisten ya, karena itu mungkin kalau nggak serius banget agak susah untuk konsisten. Terus sulitnya sabar. Mungkin teman-teman nih yang baru mau mulai, yang utama kan harus konsisten, yang kedua sabar. Sabar nungguin momentumnya, kan nggak setiap orang momentumnya itu sama. Misalkan mungkin ada yang 2 bulan dapat momentum, mungkin ada yang setahun, mungkin ada yang 6 tahun baru dapat momentum. Jadi harus sabar. Nah, sabarnya itu gimana caranya? Yang tadi aku bilang, kamu harus tahu bener nggak kamu tuh pengen jadi content creator misalkan, karena itu kan capek. Nah, makanya itu harus sabar sesabar-sabarnya gitu. Kita nggak pernah tahu kapan momentum itu dapat gitu. Nah, pernah nggak sih kehilangan subscriber? Aku tidak pernah melihat jumlah subscriber seumur aku di YouTube. Aku lihat naiknya doang, nggak pernah lihat turunnya gitu. Jadi aku nggak pernah melihat. Jadi jangan dipantengin ya subscribers naik turun ya. Itu kali tipsnya dari kalian ya. Iya kali ya. Aku juga nggak tahu. Aku kan orangnya yang cuek juga kan, jadi nggak pernah lihat sih. Sama sekali aku nggak pernah lihat. Emang bisa ya lihat turunan subscriber? Bisa sih dari YouTube studionya. Cuman maksud aku gini, ya, aku setuju banget sama kalian gitu kan. Masih banyak angka-angka lain ya yang perlu yang perlu dijadikan patokan selain dari naik turunnya subscribers gitu. Subscriber tinggi juga belum tentu menjamin gitu kalau channelnya bagus gitu kan intinya. Tapi kontennya yang konten yang dihadirkan ya apakah bagus atau enggak kan di arah situ. Nah, ini ada lagi Azahra Salsabila Hardian. Kak, gimana cara ngembangin YouTube walaupun kita tidak terkenal, Kak? Gimana nih, siapa yang mau jawab satu-satu kali ya? Oke.
gimana ya caranya? Iya. Enggak lah, pasti semua bisa lah dari nol. Kan banyak juga YouTuber yang dari nol juga. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian juga mulai dari nol, karena udah banyak juga yang sukses istilahnya di YouTube. Gitu sih kalau dari aku. Pasti bisa lah kalau memang kalian berusaha dan juga sabar dan juga konsisten. Sabar, konsisten, ya, sama jangan dipikirin. Jadi positive thinking aja gitu ya. Kalau Adlina gimana? Oke, mungkin kalau Grita kan basicnya emang udah public figure ya, jadi ya orang tahu-tahu lah pasti dari awal gitu. Aku ke diri aku sendiri nih, aku bisa dibilang kayak bukan siapa-siapa, bener-bener dari nol. Kayak tahun 2016 YouTube juga belum, ibaratnya belum booming-booming banget, cuma aku udah kayak stand out the crowd, jadi aku bikin tutorial YouTube, yang mana menurut aku kalau untuk mengembangkannya, kalau kita bukan dari orang yang terkenal, itu tadi yang konsisten tuh penting banget, karena dulu aku pernah juga sempat kayak males-malesan bikin video, ya udah hasilnya gitu-gitu aja, tapi pada saat aku konsisten upload video, dimulai dari seminggu sekali, terus juga dinaikin seminggu 3 kali, itu kelihatan banget kayak penontonnya ada, terus juga subscribersnya ada. Jadi intinya sebenarnya konsisten, plus juga jangan terlalu terpaku sama viewers, karena kalau udah ngelihat viewers dan viewers sedikit, itu bikin kita males. Tapi kalau misalnya kita tujuan YouTube-nya pengen share hal yang bermanfaat, mau viewers sebanyak, mau nggak ada yang nonton, kita tetap bisa lanjut terus. Yes. Bukan main, teman-teman catat ya. Grita setuju ya? Ketok palu ya. Mantap. Gitu. Oke. Jadi ini ada juga nih dari Faila Sufa Karima. Oke. Cara ngebagi waktu antara prioritas nih sebagai ibu nih, pas banget nih kalian berdua, atau konten kreator di YouTube, gimana ya sebaiknya? Biasanya banyak yang bingung. Tapi ini bener loh, aku juga pengen tahu deh gimana sih kalian? Aldina aja, aku belum jadi ibu. Ya. Lagi mikir. Aku kalau sebelum punya anak itu agak luang banget tuh bikin konten. Mau hari itu bikin juga langsung cus gitu kan. Tapi pas udah anak udah beda banget. Pokoknya pastinya utamain anak dulu. Nah, gimana tipsnya adalah biasanya aku untuk bikin konten video pas udah ada anak gitu ya, cara bagi waktunya. Misalkan dalam 1 minggu itu aku bikin poin-poin topik-topik yang mau aku bikin video di minggu depannya. Jadi aku nggak dadakan bikin topik tertentu saat itu juga. Aku bikin catetin kira-kira apa nih yang diminta sama subscribers aku, masalah apa yang lagi mereka hadapin, aku catetin poin-poin sampai aku udah dapet nih beberapa topik video yang nantinya aku bikin di hari H yang udah aku tentuin. Nah, biasanya anak aku itu aku titipin ke rumah mama mertua aku karena rumahnya alhamdulillah deketan, jadi bisa nitipin dulu, terus aku bikin konten. Ibaratnya aku punya stok video untuk beberapa minggu depan, jadi nggak yang dadakan bikin, karena itu bakal capek banget sih kalau sekali bikin take video cuma 1 video. Itu tips dari aku, usahain siapin dulu materinya biar sekali take tuh bisa 3-5, jadi biar capek-capek sekalian kayak gitu. Jadi langsung aja ya. Tapi nggak tubrukan, ini pertanyaan susulan nih, ini nggak tubrukan sama waktu misalnya jam-jam mesti nidurin anak lah apa segala macem? Enggak, kan karena kalau aku bikin video biasanya siang-siang, itu aku emang titipin ke rumah mama mertua aku, jadi emang udah free aku untuk bikin konten sampai sore kayak gitu. Oke. Mungkin kalau untuk ke Grita, ya sama, aku juga belum punya anak, cuman maksudnya kayak kita ada aktivitas sehari-hari gitu kan yang memang harus, dan Grita kan sebelum dari 2016 juga kan udah lama gitu. Mungkin dengan bentrok sama studinya atau segala macam, itu gimana kamu ngebagi waktu itu gimana sih? Yang pertama sih harus komitmen sih. Jadi kalau memang kalian kerja sambil sekolah atau misalkan kerja sambil punya yang lain kayak mungkin Aldina punya anak juga, ya udah kalau memang mau jalanin dua-duanya kalian harus komitmen dan tahu bahwa itu memang nggak mudah dan berat gitu. Jangan gampang ngerasa capek, lelah, terus kayak ngapain sih kok harus dua-duanya kayak gini. Tapi kalau dari awal kalian sudah memutuskan untuk itu, ya kalian harus jalanin. Kayak misalkan dulu mungkin aku waktu di TV juga dulu sering setiap hari syuting, tapi aku harus sekolah juga, ya tetap aja mau pulang jam 5 pagi itu aku harus tetap sekolah. Karena apa? Karena aku udah komitmen kalau dua-duanya harus jalan. Oke. Jadi kalau aku tangkap dari kalian berdua ya intinya nyembur sekalian gitu ya.
Jadi bener-bener komitmen gitu. Iya. Nggak bisa setengah-setengah ya, maksudnya kalau misalnya emang mau berhasil di sini ya kalian juga harus put disiplin kali ya, self disiplin juga gitu Ya, betul. di sini gitu. Oke. Oke, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya. Ada yang nanya nih, lucu sih. Ada yang nanya, udah punya konten menarik tapi views-nya nggak nambah-nambah. Nah, itu kalau dari kalian ini aja ya, maksudnya menurut kalian nih, kira-kira apa sih kalau misalnya hal-hal kayak gini, kalau ini terjadi sama kalian, mesti diapain nih buat supaya views-nya di-boosting? Oh, oke. Yang pertama kalau dari aku sih tadi jangan bikin viewers dulu. Yang penting kalian sadar betul bahwa ini adalah kalian tuh suka nggak sih di dunia ini, di dunia pervideoan ini. Kalau suka kalian jalanin aja senang hati, sabar, karena itu kan juga sesuatu. Kayak aku dulu waktu 2019 aku mulai serius YouTube, tapi aku bisa dibilang mulai dari nol lagi, walaupun subscribernya udah banyak. Nah, dari situ aku mulai baru lagi nih, misalkan kayak podcast itu kan baru buat di YouTube aku. Waktu pertama yang nonton itu mungkin cuma 2.000, 3.000 gitu. Nah, ya balik lagi kita harus konsisten dan sabar. Nanti ketika dapat momentumnya, waktu itu aku momentumnya puji Tuhan sih nggak lama ya, cuma 2 bulan. Tiba-tiba dapat momentum, tiba-tiba bisa trending. Nah, dari trending itu kan orang-orang jadi ngeliat kita, oh kontennya bagus ya. Dan itu juga begitu dia tahu, oh ada si ini nih di YouTube, subscribe ah. Nah, dari situ juga akhirnya video-video ke belakang yang sudah aku upload dengan baik, maksudnya konten-kontennya juga menurut aku memang kontennya oke lah, bagus gitu, nggak yang aneh-aneh, itu juga keangkat semua ketika kita dapat momentumnya, dan kemudian kedepannya juga keangkat lagi. Jadi kalau mau bikin konten yang bagus nggak masalah, tapi yang pasti harus konsisten dan sabar nunggu momentum tersebut. Oke. Tapi itu aku mau nambahin dikit, itu benar banget sih. Jadi walaupun misalnya memang belum ketonton nih ya gitu sama orang gitu, nantinya pas lagi momentum yang tinggi yang orang lagi banyak nonton, kayak misalnya contoh Ramadan gitu kan, pasti akan ketonton lagi tuh yang ke belakang-belakangnya gitu kan, orang lebih banyak. Itu benar banget, dan itu fakta ya teman-teman, ini benar banget. Kalau menurut Adlina gimana? Kalau aku dari segi cara setting YouTube kali ya, mungkin untuk YouTuber pemula masih belum tahu nih kalau YouTube itu kan juga kayak ngebaca data SEO segala macamnya. Nah, itu juga harus disetting. Jadi jangan cuma upload video terus udah dilepas gitu aja videonya, tapi kayak dari judulnya harus menarik, terus juga deskripsi mengandung kata-kata hashtag, terus juga di keywordnya itu juga harus diisi. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu ya langsung aja kunjungi channel aku biar tahu settingan-settingan YouTube itu seperti apa, dan itu bisa ngebooster video yang kita punya kayak gitu. Nah, aku juga setuju banget sama Grita. Aku sering sampein ke subscribers aku kalau terus aja upload video, karena kita nggak pernah tahu konten mana yang bikin channel kita berkembang. Dan ini udah banyak banget subscribers aku yang buktiin kayak mereka sabar, konsisten upload video, akhirnya sampai sebuah momen tertentu views-nya ada yang meledak, nah itu bakal berdampak ke video yang sebelumnya. Jadi kan kita udah punya koleksi yang banyak, itu bisa merembet gitu, ibaratnya ditonton juga sama orang lain. Tapi kalau misalkan kita upload videonya jarang di saat channel kita boom gitu kan, tapi videonya nggak ada, orang juga malas sekali untuk nonton ke depannya channel kita kayak gitu. Jadi intinya emang konsisten. Yes, benar banget. Benar, walaupun saya bukan konten kreator, tapi saya berhubungan konten kreator tiap hari. Jadi itu benar banget ya, harus konsisten ngupload terus gitu sampai ada saatnya nanti video kamu keangkat lagi dengan video-video yang baru gitu kan. Gitu. Setuju. Oke, ini ada dari Mumu Entertainment. Salam, saya dari Aceh. Halo, gimana caranya ngebangun channel kita orang daerah yang mungkin lingkungan kita belum mensupport atau belum memahami tentang YouTube dan jadi konten kreator? Pertanyaannya oke nih. Aku mau sharing. Boleh. Aku sharing. Kan alhamdulillah ya subscribers aku tuh kayak bisa dibilang dari daerah pun ada gitu kan.
Dan aku ngeliat konten-konten mereka tuh kayak out of the box banget, sama sekali aku nggak kepikiran. Mereka itu ada salah satu subscribers aku, namanya dari Ayuna Lives. Aku sampai inget ya, karena aku sampai subscribe channelnya. Jadi dia itu tinggal di area Sulawesi, yang mana masih kayak perkebunan, masih banyak banget tanaman-tanaman, dan dia itu hobi untuk mukbang dan juga makan gitu. Tapi di channelnya dia, itu dia bisa berkembang banget dengan cara dia makan dari tanaman-tanaman yang ada di sana, yang pastinya bisa dimakan ya, dengan menu-menu kayak sambal apalah, dengan bunga ini, bunga itu. Menurut aku itu keren banget sih. Jadi meskipun dari daerah, coba kita ulik lagi apa sih yang khas dari daerah kita, atau mungkin kayak kalau dulu ya sebelum kayak PPKM gitu bisa review-review tempat liburan yang di daerah-daerah kita, atau mungkin kayak tadi Ayuna Live itu dia bikin mukbang dari makanan-makanan dari sekitarnya dia, itu keren banget sih menurut aku. Iya sih, itu menurut aku justru menarik ya, karena ya ini Jakarta lagi PPKM gini, pada nggak bisa pulang Iya. kampung ya kan, dengan adanya konten-konten kreator dari berbagai daerah gitu, nunjukin apa yang bagus di daerahnya, bikin apa ya, kangen ya bisa ngeliat aja gitu konten-konten yang dari kamu, walaupun kita nggak bisa secara fisik ada di sana gitu. Kalau Grita gimana Grita? Untuk yang ini ya, yang di luar kota ya? Yes, yang di daerah. Banyak juga yang dari daerah juga akhirnya naik juga, kayak Vicky Naki, siapa lagi, banyak lah pokoknya. Intinya tuh tetap aja, kalian tuh harus konsisten, tahu apa yang kalian suka, kalian gali lagi, dan sebenarnya harus fokus. Sebenarnya sih enaknya sih fokus ya, misalkan ke beauty ya beauty, ke traveling ya traveling gitu sih. Oke. Jadi memang udah banyak ya teman-teman Ya. mungkin yang belum explore sesama kreator-kreator daerah bisa searching gitu kan, bisa lihat dan pelajarin dari kreator-kreator tersebut juga apa yang dipakai untuk konten-kontennya. Ya. Gitu. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk Adlina sama Grita. Ini dari Anggi Gustian. Apa motivasi yang paling mendorong di dalam diri Kak Grita dan Kak Adlina untuk tetap on fire di YouTube? Biasanya kan cewek suka ngalamin moody di waktu-waktu tertentu, khususnya sebulan sekali. Itu tambahan aja dari saya sih. Gimana coba? Mungkin dari Adlina dulu. Oke, gimana caranya biar bisa on fire ya? Iya, betul. On fire. On fire. Ya intinya sebenarnya kalau aku sendiri ya, aku karena banyak juga subscribers yang termotivasi, jadi buat acuan aku juga kayak, aduh kalau aku ngupload video, kasihan juga ya teman-teman, kayak tutorialnya mungkin kurang, atau kayak asupan ilmunya kurang. Nah dari situ juga yang bikin aku kayak terus bikin konten, terus juga aku pengen bikin terutama kayak ibu-ibu rumah tangga yang di rumah sambil ngurus anak, ya tapi dia punya passion tersembunyi gitu kan, bisa tampilin di YouTube passionnya dia. Jadi aku pengen orang-orang tuh juga ikut nge-YouTube gitu loh. Selain pastinya dapat bonus penghasilan juga ya, lumayan kan buat nabung-nabung gitu. Itu juga bisa menyalurkan bakatnya, serta juga bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu sih. Oke. Kalau Grita gimana? Kalau aku, gimana sih cara biar on fire? Nah kebetulan memang tadi kan aku udah bilang aku punya privilege bahwa yang pertama tadi aku memang sudah di dunia entertain, terus kemudian aku juga suka dengan dunia kreatif, dunia pervideoan. Jadi dari hati yang paling dalam juga aku senang gitu melakukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi aku juga di 2019 aku bilang bahwa aku mau serius YouTube karena aku berpikir bahwa YouTube itu bisa punya penghasilan yang tetap nih kalau kita konsisten. Nah, jadi itu juga salah satu dorongan juga ya dalam diri aku. Terus kemudian udah gitu, karena sekarang aku juga punya tim yang harus terpenuhi juga kebutuhannya. Jadi mereka juga jadi sumber semangat aku untuk terus konsisten dan juga bikin video, syuting segala macam. Ada mereka juga semangat banget, bahkan kadang lebih semangat dari aku. Puji Tuhannya aku juga selalu dapet tim yang benar-benar mensupport aku, benar-benar bisa dibilang juga sayang sama aku. Jadi aku juga ada dorongan semangat dari mereka. Terus yang kemudian ketika banyak komen-komen atau
tanggapan-tanggapan positif dari teman-teman yang nonton, dan mungkin ketika mereka bilang makasih ya Kak, dengan video ini aku bisa bla 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 bla, atau mungkin video ini sangat bikin, pokoknya ada sesuatu yang positif yang mereka bisa dapetin dari video aku. Nah itu juga kita kan setiap minggu juga ada eval nih sama tim. Nah mereka suka liatin komennya dan mereka suka laporan Kak, ada yang kayak gini, ada yang positif kayak gini. Nah itu juga semangat, bikin semangat buat aku gitu. Nah, oke, jadi kira-kira gitu ya guys yang bikin Grita sama Adlina on fire gitu ya. Yang menyemangati, ada juga di belakang yang bikin membara semangatnya ya, tetap gitu. Jadi kalau misal AdSense dan lain itu plus-plus aja ya teman-teman. Yes gitu. Oke, kayaknya segitu dulu ya teman-teman. Kayaknya udah banyak banget nih yang bisa kita serap hari ini, ngalahin Kanebo penyerapannya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Khairunisa Adlina dan Grita Agatha dan Nikita Willy yang telah banget udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di hari Jumat ini demi memajukan konten kreator perempuan di Indonesia tercinta. Dan terima kasih juga pastinya udah berkarya di YouTube ya. Nah, thank you. Dan buat teman-teman jangan lupa nanti akan ada Creator Camp hari Sabtu tanggal 21 Agustus di channel ini juga ya, channel YouTube Creator Indonesia. Yang belum daftar, buruan daftar. Yang belum subscribe YouTube-nya, subscribe sekarang. Nah, terus mau ngingetin juga untuk teman-teman yang masih bingung untuk mendapatkan bantuan tentang YouTube. Ya. Kalau butuh saran atau masukan sesama kreator, nah teman-teman sekarang bisa ke forum komunitas, udah tersedia dalam bahasa Indonesia. Miminnya udah bisa bahasa Indonesia sekarang, nggak usah bingung ya, alias mikir gimana bahasa Inggrisnya lagi. Mau mikir tapi disuruh mikir dulu tuh ya. Save linknya, kalau nanti next time ada masalah langsung ke sini dan ajuin aja pertanyaannya. Nanti teman-teman di komunitas juga pasti akan saling ngebantu dan memberikan saran untuk teman-teman yang lagi kebingungan, oke? Nah, terus ini juga kalau teman-teman kreator butuh bantuan langsung dari pihak YouTube, teman-teman bisa ke Twitter, langsung ajukan pertanyaannya. Jangan lupa tag ke @teamyoutube. Nanti support tim kita akan langsung membantu teman-teman. Nah, ini juga miminnya udah orang Indo ya, udah orang kita. Jadi kalau dulu nanya pakai bahasa Indonesia, lah di reply-nya bahasa Inggris gitu kan, mikir. Jangan lupa follow Twitter tim YouTube untuk informasi dan update terbarunya seputar YouTube. Nah, oke guys, udah lumayan bebusa, 1,5 jam ngos-ngosan bebusa, udah ngalahin sabun mandi busanya. Semoga teman-teman happy dengan sesi hari ini. Semoga sesinya bermanfaat, berfaedah, berkenan di hati. Jangan lupa subscribe channel-channel 3 perempuan hebat tadi juga, ada Khairunisa Adlina, Grita Agatha, dan Nikita Willy ya. Semoga tadi sharing tipsnya yang mereka udah kalian dicatat ya, sharing tipsnya tadi, dilaminating teman-teman, di figura, ditempel di kulkas, atau ditempel di dinding kamar. Aneh, freak. Oke, terus ayo konten kreator perempuan Indonesia dengan semangat 17 Agustus, walau masih 2 minggu lagi, maju terus pantang mundur, bikin konten yang baik dan yang untuk bisa menginspirasi para perempuan Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Who knows, karena perempuan hebat kayak Apriani Rahayu sama si Gracia Poli aja bisa mengharumkan negara kita lewat bulu tangkis. Kalian juga pasti bisa lewat konten di YouTube. Oke, saya Azura Nadia Pongai, Strategic Partnership Manager YouTube Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya udah meluangkan dan belajar bersama-sama. Sampai ketemu lagi di event-event YouTube selanjutnya. Sehat-sehat selalu semuanya teman-teman. Ya, jangan kemana-mana dulu, stay home gitu kan. Yang belum vaksin, ayo. Ya, biar kita sama-sama sehat dan kita bisa ikutan lagi di event-event selanjutnya gitu. Oke, bye!